وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka hendaknya kita terus berusaha mengisi hari-hari kita, yang mengisi setiap waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita ini dengan berusaha memperbanyak amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepadanya, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda sedang berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Sebaliknya, kalau Anda di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Gunakanlah sebaik mungkin masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda, dan gunakanlah sebaik mungkin kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada Anda sebelum kematian menjemput Anda. Nah, ini pesan dari Rasulullah SAW kepada kita, agar kita dalam beramal itu bersegera, ya, tidak menunda-nunda. Begitu pula agar kita menggunakan sebaik mungkin nikmat sehat, nikmat umur, ya, nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini. Ya, dan tentunya orang yang berakal, ya, orang yang berfikir pastinya akan lebih mengedepankan yang kekal daripada yang sementara. Ya, kita tahu dunia ini sebentar, tidak lama kita. Umur umatku, kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Sedangkan akhirat abadi, nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujungnya akhirat itu. Nah, kalau kita betul-betul berpikir, harusnya ya kita berusaha, ya, kita lebih berusaha untuk memakmurkan akhirat kita daripada dunia kita. Harusnya kita lebih bersemangat untuk sesuatu yang abadi
daripada yang sementara. Harusnya kan begitu. Ya cuman seringkali kita lupa hal ini. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi terus ya mari kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepadanya, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya nanti di hari kiamat, kita sudah memiliki bekal yang cukup. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita akan masuk pada bab yang ke-46. Ya, kita sudah berada di akhir-akhir kitab ini, yang diberi judul oleh Syekh Babut Tasammi Biqadil Qudah wa Nahwihi. Jadi bab tentang hukum menamai diri, seorang menggelari dirinya dengan Qadil Qudah, qadinya para qadi, hakimnya para hakim, artinya dia yang tertinggi, atau termasuk juga rajanya para raja. Nah, apa hukum orang menggelari dirinya dengan gelar-gelar seperti ini? Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma malakal amlak la malika illallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nama atau gelar yang paling buruk, ya bahkan dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbazu. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah nanti di hari kiamat, ya, adalah rajulun tasamma malakal amlak. Itu seseorang yang menggelari dirinya dengan raja diraja, ya rajanya para raja. La malika illallah, kata Nabi SAW, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini. Nah, kemudian kita baca syarah dari bab ini. Al-muradu bihadzal bab, apa maksud beliau menyebutkan bab ini dalam bab tauhid? Bayanun nahyi 'anit tasammi bil asma' allati hawat awsafan la takunu illallah. Di dalam bab ini, ya Syekh ingin menyebutkan kepada kita tentang hukum menggelari diri, menamai diri dengan nama-nama yang mengandung sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqadil qudat, seperti qadinya para qadi, hakimnya para hakim, ya, au sultanus salatin, atau sultannya para sultan, ya, sultannya para sultan. Wa malakul amlak, atau rajanya para raja, raja diraja, ya, itu kalau bahasa ininya syahansyah. Bahasa Persia itu syahansyah, artinya rajanya para raja, ya. Nah, ini adalah sifat atau nama yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dilarang? Kenapa seseorang dilarang menggelari dirinya dengan gelar tersebut?
atau bernama dengan nama tersebut, munafatu dzalika likamalit tauhid. Karena hal tersebut bisa menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Idh tauhid yaqtadi alla yu'azzama makhluqun wa yuj'al fi manzilatillah fima yakhtassu bihi. Kenapa? Karena tauhid itu, ya, di antara tuntutan dari tauhid itu adalah agar seseorang tidak mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar seseorang itu tidak mengagungkan makhluk seperti pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari tujuan tauhid. Ya, agar pengagungan itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tidak peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ya, maka tidak boleh seseorang, ya, menggelari dirinya atau memanggil seorang raja dengan ini adalah rajanya di raja, ini qadinya para qadi, ini sultannya para sultan. Nggak boleh. Karena raja di raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajanya para raja itu adalah Allah Jalla Jalal. Nah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yawm lillahil wahidul qahhar. Limanil mulkul yawm, siapa yang menjadi raja, ya, di hari ini? Ya, kerajaan itu milik siapa di hari ini? Lillahil wahidul qahhar. Ya, sungguh kerajaan, ya, raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar, yang maha perkasa. Nah, jadi itu, ya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di sini, dalla haditsu Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang menamai atau menggelari dirinya dengan rajanya para raja, karena sesungguhnya tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa, ya, hal tersebut dilarang? Kata beliau di sini, dalla hadithu Abi Hurairah ala nahi an tasami bimithli hadhihi tasmiyat. Hadis Abu Hurairah menunjukkan kepada kita tentang larangan dari bernama dengan nama-nama tersebut, wa anna man tasamma wa talaqqaba bihadhil alqab, dan barang siapa yang menamai dirinya atau menggelari dirinya dengan gelar-gelar tersebut, fa innahu qad tasamma bi awda'a ismin indallah, maka sungguh dia, ya, telah menamai dirinya dengan nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa aghyadu wa akhbathu rajulin, dan dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal'illah, adapun alasan kenapa demikian adanya, al-awwal annahu qad kadzaba hina tasamma bima laysa lahu bal huwa haqiqun bi rabbil alamin. Jadi kenapa menamai diri, menggelari diri dengan rajanya para raja, dengan qadinya para qadi, hakimnya para hakim atau semacamnya? Ya, itu berarti orang tersebut telah hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling dibenci oleh Allah. Alasan pertama, karena dia telah berbohong. Ya, dia telah berbohong dengan menamai dirinya dengan qadinya para qadi.
Karena sejatinya itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, begitu. Ya. Dia dengan menamai dirinya dengan nama-nama tersebut telah berdusta. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin, memang mustahil seorang makhluk itu bisa mencapai ke level itu, rajanya para raja atau qadhinya para qadhi, enggak mungkin. Ya. Karena namanya makhluk, kesalahan itu pasti ada. Ya. Kecuali para nabi dan rasul. Kemudian alasan yang kedua, annahu raja al-izza wasyaraf wa ta'zim bihadzal ism fa'umila binaqid qasdi fasara awda' ismin indallah. Jadi ketika orang tersebut menamai dirinya dengan nama-nama tadi, rajanya, para raja dan seterusnya, itu kan tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan dirinya, untuk membesarkan dirinya, ya, di hadapan orang lain. Nah, maka orang ini karena dengan nama tersebut dia ingin mengangkat dirinya, dia ingin menyanjung dirinya, dia ingin memuliakan dirinya, justru Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut. Jadi justru yang terjadi, orang itu dihinakan. Ya, gara-gara dia ingin mengagungkan, membesarkan dirinya. Maka yang terjadi sebaliknya, justru Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia. Ya, memang begitu orang-orang sombong. Ya, orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang congkak, itu cepat atau lambat Allah akan hinakan dia. Ya, bahkan Allah akan binasakan dia, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaliknya orang yang tawadhu, orang yang merendah, ya, rendah hati, tidak suka sombong, tidak angkuh, justru Allah akan tinggikan derajatnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya orang yang sombong, merasa paling hebat, ya, merasa paling, ya, segala-galanya, itu biasanya cepat atau lambat Allah akan hinakan diri. Ya, dan orang kalau menganggap dirinya sudah tinggi, ya, sudah orang besar, orang ini biasanya itu jatuhnya sakit tuh, kayak gitu. Ya, makin tinggi dia mengangkat dirinya, makin jatuh, makin sakit jatuhnya biasanya. Ya, maka hati-hati kita. Nah, jadi di sini orang-orang yang mengagungkan dirinya dengan menamai atau menggelari dirinya dengan nama-nama tersebut, justru yang terjadi Allah akan perbalikan kondisinya. Tujuannya dia ingin mengagungkan dirinya, justru Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa hal tersebut dilarang, zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan anna tasammi bimithli hadhil alqab min sya'airil furs atau min sya'airil majus. Jadi menamai diri dengan gelar-gelar tadi itu yang kita sebutkan itu, ternyata itu adalah kebiasaannya orang-orang Majusi. Ya, ternyata itu adalah kebiasaannya orang-orang Majusi, dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Ya, nah itu dia beberapa alasan
yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kita tidak boleh menggelari diri kita dengan Qadil Qudha, Malikul Amlak, ya, atau semacamnya. Karena sejatinya itu adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya kita masuk bab yang berikutnya. Ini masih mirip pembahasannya. An Abi Shuraih, itu nama babnya adalah, judulnya Bab Ihtirami Asma'illahi Ta'ala wa Taghyiril Ismi li ajli dzalika. Jadi bab kewajiban untuk memuliakan ya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan merubah nama seseorang demi untuk memuliakan nama Allah. Jadi ketika ada seseorang yang dia menamai dirinya dengan nama Allah, maka namanya itu harus dirubah. Ya, seorang bisa menamai dirinya dengan sifat Allah, maka nama orang itu harus dirubah. Kenapa? Ya dalam rangka ini, untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian dipakai oleh makhluk. Dalilnya dalam hal ini adalah an Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu kana yukanna Abul Hakam. Jadi Abu Shuraih ini dahulunya dia digelari dengan Abul Hakam. Abul Hakam artinya sang bijaksana. Ya. Jadi sang bijaksana, ini orang yang paling bijaksana gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ya sahabat ini namanya Abul Hakam, itu sang bijaksana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha bijaksana. Wa ilaihil hukmu, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ya hukum-hukum atau kebijaksanaan itu sendiri. Ya. Jadi ulun ulangi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sahabat ini namanya Abul Hakam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha bijaksana dan kepadanya kembali hukum-hukum. Faqala, kemudian sahabat ini pun mengatakan, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain." Kata Abu Shuraih ini, wahai Rasulullah SAW, kaum itu kalau terjadi perselisihan antara dua kelompok, mereka akan datang kepadaku. Ya, mereka akan datang kepadaku menjadikan aku sebagai hakim. Lantas kemudian ketika aku memberikan keputusan hukum kepada mereka, itu biasanya kedua pihak yang sedang bersengketa itu akan ridho dengan ketetapan hukum yang aku berikan kepada mereka. Itu kata Abu Shuraih. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Ma ahsana hadha." Alangkah bagus apa yang kau perbuat. Jadi engkau telah mendamaikan dua orang yang sengketa, itu bagus. Tapi engkau menamai dirimu dengan Abul Hakam, dia sang bijaksana, itu tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, "Fama laka minal walad?" Apakah engkau memiliki anak? Kata Nabi SAW. "Qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah." Kata sahabat ini, aku punya 3 anak. Pertama namanya Shuraih,
yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fama akbaruhum?" Lantas siapa yang paling tua dari anakmu itu? Ya, qultu Syuraih. Kata sahabat ini, anakku yang paling tua adalah Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka sekarang namamu bukan Abul Hakam lagi. Ya, namamu adalah Abu Syuraih. Jadi diganti namanya Abul Hakam sang bijaksana dengan Abu Syuraih, diambil dari nama anaknya yang tertua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dalil dalam bab ini yang menunjukkan kepada kita kewajiban untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemudian seseorang dia menamai dirinya dengan nama Allah, dia menggelari dirinya dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka nama orang tersebut hendaknya dirubah. Ya, hendaknya dirubah. Namun ada perincian di sini. Ada perincian. Kata beliau, wa asma'ullahi naw'an. Nama-nama Allah itu ada dua macam. Pertama adalah khasun billahi, la yasihu an yusamma biha ghairuhu. Ada nama-nama Allah yang memang khusus bagi Allah, yang tidak boleh bagi makhluk untuk bernama dengannya. Fahadihi la yajuz tasammi ghairihi biha wa yajibu taghyiruhu law wujid. Jadi kalau ada orang yang menamai dirinya dengan nama-nama yang khusus bagi Allah ini, ya maka wajib dirubah namanya. Seperti siapa? Atau seperti apa nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya pertama Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Rabbul Alamin. Ya, maka kalau ada orang namai dirinya dengan Allah, ya terlalu harus dirubah namanya. Atau ada orang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau Abdurrahman enggak apa-apa. Justru itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Abdurrahman. Ini maksudnya cuma Ar-Rahman saja. Ya, ada orang, namamu siapa? Namaku Ar-Rahman. Itu enggak boleh. Karena Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah. Ya, yang tidak boleh bernama dengannya siapapun. Atau yang lain, Rabbul Alamin, ya Tuhan semesta alam, Tuhannya semesta alam. Ya, haram seseorang menamai dirinya dengan Rabbul Alamin. Ya, nah itu jenis nama-nama Allah yang pertama, yang khusus bagi Allah, yang haram bernama dengannya makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua adalah ma yasihhu an yusamma bi ghairullah. Ada nama-nama Allah yang boleh bernama dengannya selain Allah. Ya. Wa hiya ma dallat ala sifatin lil makhluq fiha nasib. Yaitu nama-nama yang mengandung sifat-sifat yang makhluk memiliki bagian darinya. Fayasihu at-tasammi biha lakin biduni ta'rif. Nah ini perhatikan. Jadi boleh bernama dengan nama-nama yang jenis kedua ini, tapi dengan syarat tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh ada alnya itu. Ya. Contoh misalnya Hakim. Hakim nama Allah. Ya. Tapi kalau seseorang menamai diri dengan Hakim, boleh-boleh saja.
Asal jangan pakai alif lam. Ya. Kalau dia namanya dirinya dengan Al-Hakim, itu nggak boleh. Ya, karena kalau pakai al itu biasanya kalau diterjemahkan ada tambahan maha. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Nggak boleh kalau pakai al. Tapi kalau sekedar hakim boleh. Makanya ada sahabat namanya Hakim. Bahkan masih keluarganya Nabi SAW itu Hakim bin Hizam, yang terkenal dengan sahabat yang paling jago bisnis. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seandainya Hakim ini bawa tanah ke pasar, pasti dia pulang bawa untung. Saking pinternya dia bisnis. Namanya Hakim bin Hizam. Boleh, asal jangan pakai al. Ya, asal jangan pakai al begitu. Ya, karena kalau pakai al itu artinya yang maha bijaksana. Enggak boleh. Ya, enggak boleh makhluk gelari dengan hal tersebut begitu. Atau contoh lain, sami'. Sami' artinya mendengar. Bisa ada orang, siapa namamu? Namaku Sami. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia katakan, namamu siapa? As-Sami'. Ya, As-Sami'. Wah, itu enggak boleh. Ya. Contoh lain misalnya Syakur. Ya, Syakur artinya yang bersyukur, berterima kasih. Ya. Kalau pakai alif lam nggak boleh. Siapa namamu? Asy-Syakur, nggak boleh. Ya. Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghafur. Nah, kalau seseorang mau menamai diri dengan Al-Ghafur, jangan pakai alif lam, Ghafur saja gitu. Ya. Kalaupun mau pakai alif lam, taruh penghambaan sebelumnya. Ya. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ya, Abdul Wahhab, Abdul Razzaq, ya, dan semacamnya. Malah itu termasuk nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ulang-ulangi, nama-nama Allah itu ada dua bagian. Pertama, nama-nama yang khusus bagi Allah. Haram bagi makhluk untuk bernama dengannya. Seperti Allah, Ar-Rahman, dan seterusnya. Kemudian ada nama-nama yang boleh bagi makhluk untuk bernama dengannya, tapi jangan ditambahkan alif lam. Ya, jangan ditambahkan alif lam. Nah, jadi itu dia perincian dari menamai diri dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini beliau menyebutkan fil babi an-nahyu 'anit tasammi bi Abil Hakam wa qad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam isma Abi Syuraih. Di mana dalam bab ini, kata beliau, terdapat larangan dari menamai diri dengan Abul Hakam, itu sang bijaksana. Dan Nabi SAW merubah nama sahabat Abul Hakam tadi itu dengan Abu Syuraih. Kenapa dirubah? Jawabannya, annal hakama huwa Allah wa hadha min asma'ihi. Dikarenakan al-hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk menamai dirinya dengan Abul Hakam. Ya, makanya Rasulullah SAW mengganti nama sahabat ini begitu. Ya, karena mengandung penamaan yang dilarang oleh syariat begitu.
Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit kita tambahkan, wa min at-tasami al-manhi an at-ta'abbud li ghairi Allah ta'ala ka'abd Husain, wa hadha haram bi anna at-ta'abbud la yakunu illa lillah. Ini juga perlu diperhatikan. Ketika memberi nama, haram menggunakan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Misalnya ada orang namai anaknya dengan Abdul Husain, anaknya Al Husain, haram, afwan, hambanya Al Husain. Ya, Abdul Syams misalnya, hamba matahari. Abdul Qamar misalnya, hamba bulan. Enggak boleh. Kadang ada orang enggak lihat apa namanya, bagusnya namanya saya pakai Abdu, tapi sekalinya setelahnya itu bukan nama Allah. Jadi kalau pakai Abdu awalnya, pastikan setelah nama Abdu itu adalah nama-nama Allah. Ya. Jangan sampai kemudian setelah Abdu itu nama-nama selain Allah, walaupun itu orang soleh. Ya. Abdu Al-Ali misalnya, hamba Ali. Ya. Atau Al-Ali nama Allah enggak? Ya. Abdu Muhammad misalnya, hamba Muhammad enggak boleh. Ya, intinya kalau itu hamba Allah diperbolehkan. Tapi kalau itu nama Allah Subhanahu wa taala maka diperbolehkan, tapi kalau selain nama Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperbolehkan. Haram hukumnya memberi nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Maka dalam tasmiyatul maulud, disebutkan urutan-urutan penamaan anak. Jadi yang paling bagus, nama yang paling dicintai oleh Allah itu ada dua, Abdullah dan Abdurrahman. Baru kemudian urutan keduanya nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Allah, ya, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Kemudian urutan berikutnya menamai, ya, anak-anak itu dengan nama-nama para nabi, ya, kemudian nama-nama para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Begitu. Demikian yang kami bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.